Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan yang jumpa lagi di channel Situs Edukasi. Kali ini kami akan berbagi tentang soal pedagodik guru kelas ya untuk part 2, ini bagian 2-nya. Namun sebelum kita ke pembahasan soalnya, kita coba berbagi informasi terbaru yaitu terkait CPNS dan Corona ya. Bahwa pelaksanaan tes SKB ini akan digelar akhir April atau awal bulan Mei. Ini masih perkiraan. Kalau misalkan coronanya masih panjang, tentu ini akan terus kita tidak tahu informasi selanjutnya apakah diperpanjang lagi atau tidak ya. Dan 30% soal umum ini untuk SKD, kemudian 70% soal sesuai jurusan. Ini untuk SKB-nya, seleksi kompetensi bidangnya, seperti itu rekan-rekan ya. Jadi mudah-mudahan kita dan Anda yang menonton video ini semoga lulus dan lancar-lancar saja urusannya untuk menjadi pejuang CPNS pada tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Oke, kemudian lanjut. Di sini sesuai kisi-kisi dan soal SKB pedagodik guru kelas part 2 ini, kami akan membagikan untuk di link deskripsi di bawah, yaitu kisi-kisi dan soal SKB pedagodik untuk guru kelas ya pada part 2, ambil di deskripsi video ini. Ini sesuai dengan Permen Pan RB tentu dan dari BKN nomor 11 tahun 2019. Yap, kalau sudah paham atau sudah ambil link di deskripsi di bawah, kita langsung ke pembahasan soalnya. Contoh soal nomor 1. Salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan intelektual adalah equilibrium. Yang dimaksud dengan equilibrium adalah A. Pengaruh sosial, B. Proses pengaturan diri, C. Proses kematangan pribadi, D. Lingkungan fisik, dan E. Pengendalian diri. Yang mana jawabannya? Oke, kita lihat jawabannya adalah yaitu B. Kenapa B? Kita lihat pembahasannya. Ya. Salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan intelektual adalah equilibrium. Yang dimaksud dengan equilibrium adalah proses pengaturan diri, ingat ya, karena manusia membutuhkan pengaturan diri agar dapat bertumbuh, berkembang, dan berubah sementara untuk menjadi lebih seimbang. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah yaitu B, proses pengaturan diri. Jelas rekan-rekan? Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Dalam penerapan teori belajar sosial, yang dapat dijadikan model untuk ditiru adalah sebagai berikut. Kecuali A. Guru pengajar di kelas, B. Teman satu kelas, C. Pahlawan nasional, D. Alumni, dan E. Teman sebangku. Oke, yang mana jawabannya nih rekan-rekan guru untuk diseleksi kompetensi bidang ya. Oke, kita lihat jawabannya adalah yaitu D. Kenapa D? Kita lihat pembahasannya. Dalam penerapan teori belajar sosial ya, yang dapat dijadikan model untuk ditiru antara lain guru, pengajar, teman satu kelas, teman sebangku, pahlawan nasional. Ingat ya, di sini kecuali. Alumni bukan merupakan salah satu model untuk ditiru dalam penerapan teori belajar sosial. Karena alumni statusnya tidak sama, bukan komunitas, dan tidak sebagai simbol. Yang paling tepat adalah yaitu B, alumni, karena kecuali. Jelas? Oke, lanjut kita ke contoh soal nomor 3. Untuk mendukung agar ketiga elemen pengaturan diri yang meliputi pemantauan diri, evaluasi diri, dan refleksi diri mempunyai dampak positif dan maksimal pada kemampuan pengaturan diri siswa. Maka prosedur yang harus dilalui berikut ini yang bukan termasuk salah satu prosedurnya adalah A. Penentuan tujuan, B. Tanggung jawab, C. Pemberian insentif, D. Penilaian atau evaluasi, dan E. Penentuan tugas. Silakan
Yang mana jawabannya nih rekan-rekan guru ya? Apakah A, B, atau C? Oke, kita lihat jawabannya adalah yaitu D. Kenapa D? Kita lihat pembahasannya. Jadi, untuk mendukung agar ketiga elemen pengaturan diri yang meliputi pemantauan, evaluasi, refleksi, ya, mempunyai dampak positif dan maksimal pada kemampuan pengaturan diri siswa, maka ada prosedur yang harus dilalui. Jadi, yang bukan termasuk salah satu prosedurnya adalah penilaian atau evaluasi. Yang paling tepat adalah yaitu D. Jelas rekan-rekan? Oke, kalau sudah jelas, ya kita lanjut ke contoh soal nomor 4. Kecerdasan majemuk atau multiple intelligence merupakan berbagai kemampuan atau kecerdasan yang dimiliki oleh siswa untuk A. Menjawab pertanyaan, B. Memecahkan masalah, C. Mengenal semua teman kelas, D. Mengembangkan diri, dan E. Mengerjakan tugas. Ayo rekan-rekan yang mana jawabannya nih? Ya, bisa lihat yang mana jawabannya. Oke, kita lihat jawabannya adalah yaitu B. Kenapa B? Kita lihat pembahasannya. Kecerdasan majemuk, ya, kecerdasan majemuk atau multiple intelligence merupakan berbagai kemampuan atau kecerdasan yang dimiliki oleh siswa untuk memecahkan masalah. Karena dengan sejumlah kemampuan itu, maka anak dapat memecahkan masalahnya sesuai dengan konteksnya. Jadi, kecerdasan majemuk merupakan berbagai kemampuan atau kecerdasan yang dimiliki siswa untuk memecahkan masalah. Yang betul adalah yaitu B. Jelas rekan-rekan? Oke, kalau sudah jelas, lanjut ke contoh soal nomor 5. Berikut ini yang tidak termasuk dalam karakteristik kecerdasan interpersonal adalah A. Mampu bermain dalam kelompok, B. Mampu menjadi pemimpin, C. Mudah berkonsentrasi, D. Peka terhadap lingkungan belajar, dan E. Peka terhadap teman. Silakan, yang mana nih rekan-rekan guru, yang mana jawabannya? Oke, terlihat jawabannya adalah yaitu C. Kenapa C? Kita lihat pembahasannya, ya. Beberapa karakteristik kecerdasan interpersonal antara lain yaitu mampu bermain dalam kelompok, mampu menjadi pemimpin, peka terhadap lingkungan belajar, peka terhadap teman. Jadi, mudah berkonsentrasi tidak termasuk dalam karakteristik kecerdasan interpersonal. Yang paling tepat adalah yaitu C. Jelas rekan-rekan? Oke, di sini sebelum kita lanjut ke contoh soal nomor 6, silahkan buat Anda yang ingin versi lengkap dari soal ini, tinggalkan email Anda pada kolom komentar dengan syarat like dan subscribe untuk kami semangat mengirimkan Anda versi lengkap dari soal pedagodik part 2 ini. Ya, karena di sini kami hanya membahas beberapa soal saja. Di filenya, PDF-nya kami di sana sudah menyediakan 50 soal. Untuk versi lengkap silahkan tinggalkan email di kolom komentar. Oke, kalau sudah jelas, kita lanjut ke contoh soal nomor 6. Pendidikan memiliki beberapa sifat. Salah satunya adalah pendidikan merupakan suatu upaya untuk membantu manusia agar mampu hidup sesuai dengan martabat kemanusiaannya. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan bersifat A. Humanisasi, B. Individualitas, C. Organisasi, D. Sosialitas, dan E. Potensialitas. Yuk, yang mana jawabannya? Oke, jawabannya adalah yaitu A. Kenapa A, rekan-rekan? Kita lihat pembahasannya. Pendidikan memiliki beberapa sifat. Salah satunya adalah pendidikan merupakan suatu upaya untuk membantu manusia agar mampu hidup sesuai dengan martabat kemanusiaannya. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan bersifat humanisasi. Nah, jadi hal tersebut menunjukkan bahwa pendidikan bersifat humanisasi sebab tujuan dari humanisasi adalah upaya memanusiakan manusia. Jadi yang paling tepat adalah yaitu A. Jelas rekan-rekan? Oke, kalau sudah jelas, lanjut ke contoh soal nomor 7. Pada dasarnya,
upaya pembaharuan pada bidang pendidikan tertuju pada peningkatan mutu proses dan produk sistem pendidikan nasional. Proses dan produk tersebut terutama tertuju dalam bidang A. Peningkatan pemerataan kesempatan belajar. B. Pembebasan biaya pendidikan pada pendidikan dasar. C. Cara mengatasi kendala terhadap pelaksanaan inovasi pendidikan. D. Pendemokrasian pendidikan di Indonesia. Dan E. Peningkatan pemerataan fasilitas pembelajaran. Oke, rekan-rekan guru pedagodik CPNS 2020 yang mana jawabannya? Oke, jawabannya adalah yaitu C. Kenapa C? Kita lihat pembahasannya. Jadi, pada dasarnya upaya pembaharuan pada bidang pendidikan tertuju pada peningkatan mutu proses dan produk sistem pendidikan nasional. Proses dan produk tersebut terutama tertuju dalam bidang peningkatan pemerataan kesempatan belajar. Ya. Jadi ada istilahnya wajib belajar 9 tahun ya. Nah, jadi proses dan produk sistem pendidikan terutama tertuju dalam bidang peningkatan pemerataan kesempatan belajar sebab dasar dari upaya pembaharuan pendidikan tertuju pada peningkatan pemerataan pembelajaran. Yang paling tepat adalah yaitu C. Ya. Adalah yaitu C. Jelas rekan-rekan? Oke, lanjut ke contoh soal nomor 8. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur kemampuan efektif siswa digunakan A. Tes objektif. B. Tes berupa angket. C. Tes kemampuan gerak. D. Tes kemampuan fungsional otot tubuh. Dan E. Tes berupa pilihan ganda dan esai. Yang mana jawabannya? Oke, jawabannya adalah yaitu B. Kenapa B? Kita lihat pembahasannya rekan-rekan. Jadi alat ukur yang digunakan untuk mengukur kemampuan efektif siswa adalah tes berupa angket. Jadi suatu alat yang digunakan untuk mengukur kemampuan siswa efektif adalah tes berupa angket. Ya, karena angket berfungsi untuk mengukur skala sikap seseorang. Yang tepat adalah yaitu B. Jelas? Lanjut ke contoh soal nomor 9. Langkah pertama yang dilakukan dalam mencari nilai rata-rata yang tidak dikelompokkan yaitu A. Menjumlahkan skor-skor yang diperoleh. B. Mengalihkan semua skor yang diperoleh. C. Menentukan besarnya jumlah orang dalam kelas. D. Mencari nilai rata-rata dengan pendekatan rumus. Dan E. Menentukan rentang skor terbesar dikurangi skor tertinggi. Oke, yang mana jawabannya rekan-rekan pejuang CPNS 2020, yang mana jawabannya? Oke, kita lihat jawabannya adalah yaitu A. Kenapa A? Kita lihat pembahasannya. Jadi, langkah pertama yang dilakukan dalam mencari nilai rata-rata yang tidak dikelompokkan yaitu dengan menjumlahkan skor-skor yang diperoleh. Jadi, ya, nilai rata-rata yang tidak dikelompokkan dapat dicari dengan menjumlahkan skor-skor yang diperoleh karena jumlah skor-skor merupakan pembilang yang harus dibagi. Ya, jadi yang paling tepat adalah yaitu A. Kan? Oke, lanjut kita ke contoh soal nomor 10. Soal nomor 10, saya harapkan Anda menjawabnya pada kolom komentar untuk melihat Anda. Dan jika ada kesalahan pada video ini, ya silakan dikoreksi dan komentarnya kami akan perbaiki. Ya, terkait dan kayaknya ada soal-soal yang memang kurang pas, itu adalah hal yang manusiawi rekan-rekan ya. Tapi saya sudah menyediakan daripada versi lengkapnya untuk Anda pelajari di sini. Di bawah tinggal Anda tinggalkan email Anda pada kolom komentar dengan syarat like dan subscribe. Oke, kalau sudah dan siap di sini, kita lihat soal nomor 10. Ketika proses pembelajaran, seorang guru sering melontarkan pernyataan kepada siswanya. Hal ini dilakukan oleh guru sesuai dengan pola dasar pembelajaran yang dikemukakan oleh Jean Piaget, yaitu A. Conditioning of learning. B. Informatic processing. C. Cognitive development.
D. Social learning, dan E. Effective learning. Silahkan jawab pada kolom komentar ya rekan-rekan ya. Kami mengharapkan Anda menjawab komentar dengan syarat ya, tinggalkan email Anda untuk kami kirimkan versi lengkap daripada soal ini. Ya, silahkan pada kolom komentar. Terima kasih. Demikian semoga bermanfaat untuk kita dan semoga yang nonton video ini, semoga yang like video ini bisa lulus CPNS tahun ini ya. Bisa lulus dan bisa membahagiakan orang-orang yang kita sayangi. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Thanks for watching. Sukses bareng bersama channel Situs Edukasi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.